Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustina dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan dibuat pada setiap akhir periode akuntansi. Akhir periode akuntansi tidak harus akhir tahun. Jadi, akhir periode akuntansi ditentukan oleh manajemen dalam perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari 5 laporan, antara lain laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, laporan catatan laporan keuangan. Dari kelima laporan yang akan kita pelajari adalah laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. 1. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi rincian semua rekening pendapatan dan beban yang terjadi pada suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Unsur-unsur laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi dapat dibuat dengan dua bentuk, yaitu 1. Bentuk single step atau langsung. Semua pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan dijumlahkan, sedangkan semua beban dikelompokkan tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. 2. Bentuk multiple step atau langsung. Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Demikian juga beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Pendapatan dan beban usaha disajikan pertama, pendapatan dan beban di luar usaha kemudian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan laba rugi. 1. Judul laporan. Menuliskan nama perusahaan, nama laporan, dan periode laporan di tengah atas halaman. 2. Isi laporan. Yang pertama, bentuk single step. Menuliskan semua pendapatan, menuliskan semua beban, menghitung selisih pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka selisihnya disebut laba bersih. Jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka selisihnya disebut rugi bersih. Bentuk multiple step. Menuliskan pendapatan usaha, menghitung selisih pendapatan dan beban usaha. Jika pendapatan usaha lebih besar daripada beban usaha, maka itu disebut laba usaha. Jika sebaliknya, itu disebut rugi usaha. Menuliskan pendapatan di luar usaha, menghitung selisih pendapatan dan beban di luar usaha. Jika pendapatan di luar usaha lebih besar daripada beban di luar usaha, maka itu disebut laba di luar usaha. Dan jika sebaliknya, maka disebut rugi di luar usaha. Menghitung laba atau rugi usaha dengan laba atau rugi di luar usaha, hasilnya disebut laba atau rugi bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak dikurang dengan pajak penghasilan yang dikenakan, hasilnya disebut laba bersih setelah pajak. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Suatu ikhtisar yang melaporkan perubahan modal atau ekuitas pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa harta, utang, dan modal pada waktu tertentu. Unsur-unsur neraca yaitu 1. Harta, 2. Utang, 3. Modal. Neraca ada dua bentuk, yaitu bentuk skontro. Neraca disusun menjadi dua sisi sebelah menyebelah, sisi kiri debit untuk mencatat harta perusahaan, sisi kanan kredit untuk mencatat utang dan modal. 2. Bentuk stafel. Neraca disusun dari atas ke bawah secara berurutan mulai dari harta, kemudian diikuti utang dan modal. Berikut langkah penyusunan neraca. 1. Judul laporan. Menuliskan nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal di tengah atas laporan. 2. Isi laporan. Harta disusun berdasarkan likuiditas, artinya yang paling lancar ditulis lebih dulu. Disusul harta yang mudah dicairkan dan harta tetap.
Utang disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo, artinya utang yang lebih dahulu jatuh tempo ditulis terlebih dahulu, sedangkan utang jangka panjang ditulis berikutnya. Modal disusun paling lama tidaknya tertanam di perusahaan, artinya modal yang paling lama pada perusahaan ditulis paling akhir. Berikut ini adalah contoh neraca Staffel. Terdapat aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, dan modal. Yang termasuk ke dalam aktiva lancar yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan servis, persekot asuransi. Sedangkan yang termasuk aktiva tetap merupakan yaitu peralatan servis, akumulasi penyusutan peralatan. Dan yang termasuk ke dalam kewajiban adalah utang usaha dan utang gaji. Berikutnya terdapat neraca skontro. Ini merupakan contoh laporan laba rugi. Di situ terdapat pendapatan usaha, yaitu pendapatan jasa servis sebesar 1 juta rupiah. Lalu ada beban usaha, meliputi beban gaji sebesar 200.000, beban penyusutan peralatan sebesar 80.000, beban asuransi 50.000, dan beban perlengkapan 40.000. Jumlah beban usaha yaitu 370.000. Pendapatan usaha dikurang dengan jumlah beban usaha, hasilnya sama dengan laba usaha. Jadi laba usahanya 630.000. Diketahui pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan bunga 120.000 dan beban di luar usaha yaitu beban bunga 40.000. Pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha dijumlahkan menjadi satu lalu dikurang dengan laba usaha, yang hasilnya menjadi laba bersih sebesar 710.000. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.